Tapi apa daya lah ya, ternyata kerusakan Matic-nya tidak mengikuti kilometer, tapi mengikuti usia dari mobilnya. Nah, mobil ini, jadi ini kilometernya ya ada di 74.000. Jadi jujur kilometernya rendah. Kalau misalkan pengen tahu Matic-nya itu ada masalah atau tidak, ya menurut gua secara langsungnya mending kalian balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, tapi di segmen overall mobil Velfire kali ini, guys. Di belakang gua kita baru aja kedatangan nih satu unit mobil Velfire, kilometernya baru 74.000. Wah, sebenarnya buat hitungan kilometer mobil ini masih rendah banget ya. 74.000 berarti kan untuk mobil 15 tahun ini 74.000 berarti per tahunnya cuma jalan 5.000 ya, cuma jalan goceng, itu hitungannya sih rendah banget. Nah, tapi apa daya lah ya, ternyata kerusakan Matic-nya tidak mengikuti kilometer, tapi mengikuti usia dari mobilnya. Nah, mobil ini kendalanya dia kalau mau jalan itu biasa di awal ya, mobil Alphard ketika CVT-nya udah mulai kena, dia ada gerdek-gerdeknya dulu tuh. Nah, itu tuh jalan rata dia ada gerdek-gerdek, ketemu tanjakan kondisi gerdek-gerdeknya lebih parah. Nah, jadi hasil pengecekan ya udah fix, memang Matic-nya harus kita overhaul. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ke video overhaul kali ini, gue pengen review dikit nih mobil-mobil apa aja yang lagi dikerjakan sama Domo Transmisi. Di sini ada mobil Wuling, dia Matic-nya bunyi, nanti mau kita masukin di YouTube juga. Terus ada mobil Nissan Terra juga, dia cuma bisa gigi satu, nggak mau pindah gigi. Terus di depan ada Harrier, terus ada mobil Vario, ini mesinnya udah naik, wah akhirnya ya kan. Terus ada mobil Kia Picanto, ini mobilnya tahun 2013, dia udah servis ECU 4 kali, tapi Matic-nya masih masalah. Nah, ini dicek kalau misalkan ECU-nya udah servis masih masalah ya berarti kan body valve-nya hasil DTC ya. Terus ada ini satu nih Vios, lagi overhaul mesin juga. Buat teman-teman juga, gue mau ngasih tahu ya, jadi kita mau ada giveaway buat teman-teman yang suka bertanya tentang video-video obsesi. Di video-video obsesi kita suka bagi-bagi hadiah. Jadi buat teman-teman bagusnya stay tune terus di video obsesi. Jadi kalau teman-teman kebagian yang menang giveaway itu langsung hubungin admin. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk aja, let's go. Oke guys, jadi gue udah di unit Velfire-nya yang sudah selesai kita kerjakan. Nah ini teman-teman bisa lihat lah ya di video itu kemarin kerusakannya seperti apa. Nah ini gue mau test drive mobilnya. Nah, jadi ini kilometernya ya ada di 74.000. Jadi jujur kilometernya rendah, cuma ya karena Matic-nya udah usia, wajar lah Matic-nya rusak ya kan. Ini selip, bocor oli ya kan. Nah sekarang udah selesai pengerjaan, tinggal kita test drive. Oke, seperti biasa ya. Kalau gue mau test drive, biasa gue bakal pindahin dulu tosnya ke P, terus rem kaki dulu. Oke, sip. Nah, sekarang gue mau pindahin tosnya ke R dulu. Oke, smooth, tidak ada masalah. R udah, D. Oke, D nggak ada masalah juga, aman. Sekali lagi ya ke R. Oke, R bagus. Sekali lagi ke D.
Oke, sip. Nah, ini untuk PRND-nya itu normal. Nanti kita mau coba tes tanjakan ya. Kita mau tes di tanjakan, sama nanti kita mau coba tes sekalian sama akselerasinya. Oke, let's go. Bang, berarti mobil tua kayak Velfire ini walaupun kilometer rendah belum tentu sehat dong? Bisa iya, bisa tidak, guys. Jadi kadang kan jadi gini ya, kalau gue bilang ya, kilometer tuh itu sebenarnya bisa diakalin. Jadi memang di era yang udah modern ini ya, orang-orang udah pada pinter lah. Jadi kita kadang kalau mau cari mobil second itu ya, kilometer itu menurut gue udah bukan jadi patokan kalau buat gue ya. Nah, yang jadi patokan adalah ya kita harus cek langsung mobil itu kondisinya gimana gitu loh. Karena kalau secara logika harusnya kalau kilometer rendah itu ya Matic belum ada masalah. Kalau buat teman-teman yang mau beli mobil second, sebenarnya paling enak itu kalau mobilnya tuh memang masih record dealer resmi. Nah, itu kan jelas ya, nyarinya tuh tiap servisnya kilometer berapa itu kan ketahuan. Nah, kadang ada juga nih, waktu itu gue pernah nemuin ya, jadi mobilnya tuh record dealer resmi bener. Nah, tapi itu cuma sampai 2000, mungkin sampai 2017 atau 18 lah pada saat itu. Nah, setelah 8 tahun itu nggak ketahuan kan track recordnya gimana. Itu mobilnya udah pindah tangan 2-3 kali lah. Ya gitulah, menurut gua kalau beli mobil second terus kilometer itu menurut gua udah bukan patokan, karena bisa aja puteran gitu kan. Nah, terus kalau misalkan pengen tahu Matic-nya itu ada masalah atau tidak, ya menurut gua secara langsungnya mending kalian tes aja kondisi lagi dingin gimana, kondisi lagi panas gimana, kondisi lagi tanjakan gimana, ya kan. Paling amannya sih kata gue itu. Jadi gitu sih kalau menurut gua. Nah, ini kita mau tes akselerasinya ya. Harusnya jalanan agak sepi nih. Cukup lah ya, sampai 70 km aja. Oke, akselerasinya nggak ada masalah. Sekarang kita mau coba ke tanjakan ya, buat kita tes. Jangan sampai kan udah overall nggak bisa nanjak, itu juga bahaya. Oke, let's go. Oke guys, sekarang gue udah di tanjakan ya. Nah, ini posisi di end, gue masukin ke D. Oke, mobil masih bisa nahan, gas full. Oke, bagus. Nah, sekarang gue mau agak jauh ya, jadi ngetes tanjakannya biar agak ngebut dikit, nggak ngebut banget lah ya, cuma agak kenceng aja, agak panjang. Gue pengen ngasih napas agak panjang. Sip, tanjakan nggak ada masalah, udah oke. Sip. Nah, ini PRND nggak ada masalah, tanjakan nggak ada masalah, maju mundur nggak ada masalah ya. Berarti sekarang kita waktunya balik ke bengkel. Oke guys, kita udah selesai nih test drive satu unit mobil Velfire yang kilometernya masih rendah tapi di bagian metiknya ada masalah. Nah, jadi kita udah tes semua ya, dari PRND-nya gimana, terus akselerasinya gimana, terus waktu ketemu tanjakan juga kita udah tes juga, dan hasilnya semua udah oke. Jadi untuk mobil ini kita udah bisa balikin lagi ke konsumennya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang punya mobil Velfire, ini kan metiknya sama kayak Alphard juga ya, yang Gen 2. Nah, terus Foxy juga sama. Nah, jadi yang punya masalah mobil serupa, ya udahlah datang aja ke Domo Transmisi. Nah, gue pengen ngasih tahu juga guys, di bulan 3 atau bulan 4 kita bakal buka cabang di daerah Ciledug. Jadi Domo Transmisi yang tadinya ada di Bintaro itu kita pindahin ke Domo Transmisi Ciledug. Jadi tempatnya lebih gede juga. Nah, jadi itu bakal muat 25 sampai 30 mobil. Nah, jadi buat warga-warga Tangerang Selatan, Jakarta Barat, nah itu wajib buat datang ke Domo Transmisi Ciledug ketika kita udah opening. Karena di situ nanti nggak bakal cuma Matic aja, kita bakal ada servis mesin juga, terus bakal ada servis kaki-kaki juga. Jadi kita bakal pasang mesin kaki-kaki. Nah, jadi buat teman-teman stay tune terus ya kapan Domo Transmisi Ciledug bakal dibuka. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video overall lainnya. Oke, Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.